Halo teman-teman, selamat datang di live IG pertama dari PT BEP, PT Beton Elemen Indo Perkasa. Di live IG pertama ini kita akan mulai mengupas sejarah dari BEP dan produk-produk apa aja nih dari PT Beton Elemen yang ada di PT Beton Elemen Indo Perkasa dengan judul yang dengan judul live IG kita kali ini, kenali lebih dekat bersama PT Beton Elemen Indo Perkasa. Dan hari ini saya nggak sendirian nih, hari ini saya ditemani dengan narasumber. Beliau seorang General Manager Operasional dari PT Beton Elemen Indo Perkasa yang sudah berpengalaman di bidang beton pre-stress dan precast ini selama lebih dari 20 tahun, yaitu Pak Bambang. Pak, ya, selamat datang Pak. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Pak? Ya, harus selalu sehat kita. Semangat juga ya Pak? Siap. Meskipun udah mau weekend nih Pak, biasanya melemah kan tuh Pak? Oh enggak, kita selalu siap lah. Semangat. Siap Pak. Gitu. Oke Pak. Nah di sini saya mau nanya nih Pak, mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran nih, apa sih itu PT Beton Elemen Indo Perkasa itu? Perusahaan apa sih PT Beton Elemen Indo Perkasa itu? Sejarahnya gimana sih Pak? Bisa ada PT Beton Elemen Indo Perkasa ini gitu Pak? Oke, PT Beton awal muasalnya sih emang dari Cisangkan ya. Iya, Cisangkan itu berkembang karena untuk mendirikan PT Beton yang khusus di struktur gitu kan, dengan dipeloporin oleh Pak Cecep Hartono sebagai direktur utamanya saat itu. Sekarang kebetulan beliau udah pensiun, tapi sekarang masih menjabat menjadi konsultan teknik. Nah, untuk direktur utamanya sekarang diganti dengan Pak Mulyana Chandra, dan direkturnya itu Pak Andrew. Ya, iya Pak. Ya, itu PT Beton bergerak memang di bidang precast ya, terutama didirikan tuh untuk struktur dengan produk hollow core slab. Apa sih hollow core slab itu? Gitu Betul kan? Pak, itu Pak. Apa sih hollow core slab itu? Buat lantai gitu kan, buat lantai gitu kan. Awal muasalnya buat lantai. Nah, cuma kan berkembang tuh, kita mengembangkan ada yang namanya produksi mini pile. Nggak banyak lah, produksinya sedikit gitu kan. Terus sama panel pagar. Nah, untuk mengembangkan itu semua, kita mendirikan kantor pemasaran di Jakarta ya tahun 1992 lah untuk pengembangan produk kita, gitu kan. Mulai berkembang lagi, gitu kan. Kita produksinya merambah ke ada yang namanya unit, bokavet, gitu kan. Terus custom, ada balok kolom juga, gitu kan. Nah, kita di BEP 2 tuh kita bergabung juga BEP 2 karena BEP 1 ini udah terlalu berkembang gitu kan. Kita ada produksi pipa. Ya, pipa sama bokavet yang besar gitu kan, untuk memenuhi ya semua itu gitu kan. Untuk mau di pasar ya Pak. Nah, saking besarnya lagi permintaan, kita bangun lagi di Pasuruan. Ya, di Pasuruan tuh kita bangun lagi gitu kan. Itu untuk pabrik juga Pak? Pabrik juga, lebih besar daripada yang di Bandung Pak? Di sini kan cuma 4 hektar. Sedangkan di Pasuruan itu mencapai 9, berapa, itu hampir 10 lah. Per 10 gitu kan. Ya, produknya sama, semua di sini ada hollow core, ada panel pagar, ada unit, ada box culvert, mini file gitu kan. Pokoknya apapun customer minta kita layanin gitu kan. Produk-produk yang seperti itu gitu kan. Nah, itu perkembangan BEP saat ini gitu kan. Sampai saat ini kita tetap masih eksis gitu. Ya dari tahun 90 ya Pak ya. Sudah 33 tahun berarti kan. udah ini ya Pak, udah dewasa sekali. Sangat dewasa dan sangat ahli dalam beton ini ya Pak. Betul. Precast dan pre-stress ya Pak. Iya, udah gitu Pak. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Pak, produk yang menjadi andalan dari tadi tuh Pak. Yang dari Bapak dari mulai HCS, mini pile, panel pagar, dan juga units. Nah, produk apa nih yang menjadi unggulan? Dari awal kita ngebangun BEP itu kan memang
kita tuh main produknya di hollow core slab ya. Iya, Ada Pak. hollow core slab, ada wall gitu kan. Nah, itu sih yang menjadi primadonanya PT Beton. Dari waktu 2000 boomingnya tuh tahun 2000 ke sini tuh. Itu permintaannya sangat banyak sekali Untuk gitu kan. hollow core slab itu, Hollow Pak. core slab itu gitu kan. Nah, seiringnya waktu mungkin berkurang, tapi ada lagi sekarang yang menjadi best sellernya PT Brep, yaitu mini pile. Oh, mini pile. Mini pile. Mini Yaitu- pile itu kalau teman-teman yang belum tahu, tiang pancang ya Pak? Ya, tiang pancang pancang. buat pondasi Ya, itu ya. atau- Kita ukurannya sih 3 sampai 6 meter gitu ya. Oh, 3 sampai 6 meter ya, Tapi sekarang udah ada yang dimodifikasi lagi dengan pre-stress Oh, gitu kan. pre-stress. Ya, Kalau itu pre-stress itu apa sih Pak? Distressing. Jadi kalau yang mini pile itu kan konvensional. Kebetulan Iya. kita juga memang pemasangannya juga sama kita sendiri. Kita ada yang mesinnya drop hammer, Iya, ada yang jacking pile itu. Jadi semakin ke kota tuh orang menggunakan jacking pile ya karena biar silent, smooth. enggak. Kalau pakai drop hammer kan wah itu terpengaruh lah ke Iya, tetangga Pak. sebelah Iya, nanti kan repot. Nah, dengan adanya jacking pile nih kita udah semakin besar gitu loh. Oh, gitu Pak. Iya. Ya itu yang jadi main produknya PT Beton itu dari hollow core dari awal sampai sekarang ini ada Udit juga Iya, Pak. ikut tren juga gitu kan. Best sellernya berarti mini pile itu ya Pak? Ya saat ini Saat mini ini. pile yang diikutin dengan Udit gitu. Dengan Udit Ya, best seller di PT Udit Beton. pun kan kita semua ukuran ada. Dari Dari yang terkecil gitu, terbesar, nanti ada diiringin juga dengan adanya bokavet juga sama. Gitu Pak. Udit itu saluran Saluran untuk air. air kotor ya Pak ya? Ya, sama pipa, bokavet. Kalau bokavet tuh biasanya dipasang buat crossing. Crossing Nah, jalan gitu ya Pak? Ah, Oh, oke. gitu Pak. Ya Pak. Nah, produk PT Beton Elemendo Perkasa ini kan terkenal dengan produknya yang kuat, tahan lama dan bagus tuh Pak. Oh, Cantik iya. ya Pak. Iya. Ya, cantik lah produk PT Beton Elemendo Perkasa itu ya Pak. Siap. Nah, bahan baku apa aja sih Pak yang dibutuhkan atau quality controlnya nih untuk bahan bakunya untuk dapat membuat produk secantik itu gitu Pak? PT Beton tuh sangat konsen banget dengan kualitas ya. Iya Pak. Dari mulai datangnya material, nah itu kita jaga dengan ketat gitu kan. Kalau memang tidak memenuhi syarat PT Beton Elemendo, itu kita reject, kita pulangin, kita retur gitu kan. Iya, Makanya setiap supplier yang mau berhubungan dengan PT Beton Iya. itu benar-benar harus membawakan material yang memang benar kualitas gitu kan. iya, Pak. Karena quality control kita menjaga banget itu untuk material. Karena itu tadi supaya mendapatkan produk yang bagus, berkualitas dan enak dipandang jadi kan. Iya betul Pak, enak dipandang gitu. Ya, Bagus kan, iya Pak? tapi bagus gitu loh dengan kualitas yang di luar rata-rata lah, udah paling TOP lah, Beb, gitu. Betul Pak. Nah dan ini Pak pertanyaan lanjutan nih, apakah kan sekarang pada saat Presiden Jokowi itu ya Pak ada aturan kalau produk-produk dalam negeri itu wajib TKDN tuh Pak. Ya, Nah, apakah PT Beton ini udah ada TKDN-nya atau belum nih Pak? sudah produk kita udah di TKDN sama di SNI kan juga. SNI gitu juga kan. ada, Iya, jadi kita ada di labelnya nanti produknya SNI gitu kan. Iya, Jadi memang produk kita tuh udah bener-bener diakuin. Karena kan kita masuk produknya ke BUMN gitu Iya. kan. Ya kan yang memang memerlukan sebagai standar produksi kita Iya. gitu. Ya, kita udah berlaku seperti itu gitu. Untuk semua produk ya Pak udah TKDN? Ya saat ini sih belum semua banget. Oh, belum ya, semua. lagi berjalan semua. Iya, Pak. Ya semua lagi berjalan. Tapi pada dasarnya kan kurang lebih yang lain pun mirip dengan yang udah kita daftarkan seperti Udit sekarang Iya, gitu Pak. kan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sama lah. Karena kan memang bahan bakunya kan memang kebanyakan dari Alam dalam Indonesia, Pak. lokal Indonesia gitu. Cuma mesinnya aja mungkin kita mesinnya dari luar gitu, dari Jerman Iya, gitu iya, apa Pak. gitu. Tapi untuk TKDN sudah memenuhi ya Pak? Sudah kurang lebih udah dari 70 sampai 80% lah 70 sampai TKDN. 80% TKDN. Iya. Gitu Pak. Oke.
Nah, selanjutnya nih Pak, yang wilayah mana aja nih yang udah PT Beton Elemendo Perkasa masuk produknya gitu Pak? Misalnya Ya, udah sampai dari Sabang sampai Merauke atau PT Beton kan kebetulan didirikannya di Jawa Barat ya, Ya, Pak. di sini Bandung. Jadi emang wilayah yang terbesar ya Jawa Barat gitu kan, sama ada DKI Jakarta, Iya, Pak. ya kan. Nah, semua produk yang ada di PT Beton masuk ke semua itu. Dan kita juga pernah ini ada produk yang memang ke Kalimantan, ke Sumatera, gitu kan. Kalau sekarang kan Kalimantan itu lagi ini Pak, IKN. Nah, kita juga udah banyak sih yang memang mau kerjasama untuk ke IKN itu, gitu kan. Cuma kan kita jajakin dulu, gitu kan, Iya. ya kan. Ya sebenarnya udah banyak lah. Tapi kita jajakin apakah kita mau mendirikan di sana, gitu kan, atau Iya, memang mau dikirim dari sini, gitu kan, produknya. Nah, makanya kita masih tuh lihat-lihat dulu, gitu kan. Iya, ya. Pak. Nah, terus kita juga pernah sampai ke luar negeri. Ada Iya Pak, kemana aja tuh Pak? ada ke Singapura, ada ke Maldives, ada ke Ghana juga, gitu kan. Oh, Afrika ya Pak sampai. Ya, intinya kalau Indonesia tuh udah mencakup semua. Pernah kita juga ke Irian Jaya, Iya, gitu Pak. kan, ke Lombok, gitu kan. Bali mah apalagi lah, memang apalagi sekarang deket kan, Iya. dari Jawa Timur, Dari Pasuruan, itu ya, Pak. langsung ke Jawa Timur. Nah, makanya udah merambah ke seluruh Indonesia Pak, produk kita itu. Udah sampai luar negeri juga. Oh iya, Udah ke luar ini negeri ya, juga udah diakuin produk Iya. kita gitu. Ya lagi dijajakin lagi sekarang ke Australia. Ke Australia Pak? Iya, Australia itu tadi Holocaust Slave. Oh, HCS. HCS ya, Kalau gitu. mau ke Australia, ngebangun apa tuh Pak di Australia pakai HCS? Ya dia perumahan, tapi perumahan. banyak gitu, sama pergudangan lah gitu. Gitu tuh, itu lagi dijajakin. Semoga dapat. Semoga deal ya Pak ya. Iya, siap. Biar membawa harum nama Indonesia, terutama Betul, BEP. Pak. Terutama BEP. Dan ini nih Pak, Ya. kan banyak yang bilang, wah pasti kalau misalkan produk-produk precast itu mahal tuh Pak. Nah, apakah harga dan kualitas di BEP itu sebanding nggak Pak? Oh iya, kan tadi prinsip kita tuh kan kualitas sama mutu yang diutamakan gitu. Iya, Pak. Ya, kalau ke harga sih kompetitif lah ya. Iya, betul. Karena kita yang tawarin kan kualitas gitu. Iya, betul. Ya kalau aba-aba mungkin ya boleh aja orang turun. Tapi kita Iya. kan nggak memikirkan itu gitu kan. Kang Gun, ada pertanyaan nih. Oh iya, Untuk dari- panel precast dari Arif Budi Pribadi. Untuk panel precast fasad bisa diakomodirkah tinggi panelnya 3,6 meter dengan lebar yang sama? nah gimana nih Pak? Tadi ada pertanyaan dari siapa? Dari Arif. Arif Budi Pribadi. Arif Budi Pribadi dengan tinggi panel precast 3,6 ya. Ya bagus pertanyaannya memang. Ya sebenarnya kita nggak tahu itu Pak Arif itu pengirimannya kemana itu ya proyeknya. Tapi kalau memang masih di wilayah Jawa Barat gitu ya mungkin kita masih bisa. Cuma memang terbatas terhadap pengirimannya karena kan iya, itu panjang kali lebarnya mungkin sama 3,6 meter gitu kan. Kalau kita sih biasanya batasin boleh 3,6 meter tapi ada satu sisi yang memang kurang lebih di bawah 3 gitu. Karena kita kan pengirimannya tuh pakai rak. Iya. Ya, jadi kalau kita terlalu tinggi biasanya nyangkut kena kabel gitu kan. Karena kan iya, jalan-jalan iya, kita Pak, kan ada kabel Iya, melintang kabel gitu kan. menjuntai ya Pak ya. Ah, Iya, buat terus Spiderman itu. belum ada pohon gitu kan. Nah itu yang jadi problem. Nah makanya kita Pak. batasin salah satu sisi itu kurang lebih di bawah 3 meter. Kalau yang satu sisi lagi boleh 3,6 sampai 4 meter tuh boleh. Mungkin 6 meter juga nggak masalah satu sisinya Iya, Pak. gitu. Kalau untuk tingginya mungkin Ya, apa ya? ya mungkin nanti masangnya kita balik saat di proyek gitu untuk fasad. iya. Fasad pun kita ada yang bermotif juga Pak. Ada motif kayu, ada motif bambu, ada juga motif batu gitu kan. Ya itu cantik banget tuh nanti dilihatnya bangunannya gitu. Gitu Pak Arif, mungkin Ada pertanyaan lanjutan mungkin? Ada sih Teh. Kak, ini dari Rika 6400 mau tanya apakah BEP bisa atau menerima proyek untuk rumah tinggal atau skala kecil? Terima kasih.
Nah, gimana tuh Pak? Apakah BEP menerima proyek skala kecil seperti rumah tinggal? Kalau BEP tuh semua proyek sebesar apapun volumenya tetap kita terima gitu kan. Nah, Tidak ada minimal order? tidak ada. Apalagi sekarang kita nih ada yang namanya produk Holocore Home. Oh, Holocore Home. Iya, Pak. Jadi khusus untuk rumah itu. Nah, kita lagi giatkan itu tuh. Ya, jadi buat rumah-rumah itu bisa menggunakan Holocore Home, volumenya nggak dibatasin lah. Misalnya mau dari 50 meter persegi, 100 meter persegi gitu kan. Nah, kita tetap layanin, gitu. Iya. Tetap kita layanin untuk pengerjaannya. Pengerjaannya. Nah, Iya. gitu. Gitu, Ibu Bu Rita. Ibu Rika ya. Ibu Rika ya? Ibu Rika. Oh, Ibu Rika. Rika. Iya, gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ya, dari netizen. Dari Ayah Indon 91, lebih untuk mana konvensional apa precast dari biaya maupun waktu Pak? Oke, Pak. Gimana Pak? Lebih Kalau Hemat dengan mana mungkin dengan precast sih pasti semuanya akan dihemat dengan menggunakan precast gitu kan. Iya Pak. Ya tadi misalnya precastnya kita pemasangan lantai holocore. Iya, Nah itu tuh kita udah nggak perlu lagi pemasangan scaffolding gitu kan. Iya Pak. Kita udah ada baloknya langsung tumpuannya ya. Dari segi harga ya jelas lah kita lebih unggul dibandingkan konvensional. Karena apa? Karena kalau memang menggunakan precast itu orang tuh nggak banyak. Yang masangnya Iya, paling Pak. berapa orang gitu kan. Iya. Sedangkan kalau konvensional orangnya masangnya banyak, belum pakai scaffolding, belum nunggu umur, waktu Iya, gitu kan. betul, Pak. Kalau HCS setelah dipasang pun kita bisa orang lain bisa mengerjakan pekerjaannya orang lain, misalnya pasang bata. Iya. Nah, pasang apa udah bisa langsung si HCS itu udah bisa langsung Dipasang bata gitu, dan kita bisa untuk kerja gitu. Jadi nggak nunggu harus 7 hari, 14 hari, 28 hari, wah kan itu lama. Nah, sekarang kan bisa lebih cepat gitu. Jadi jelas dari segi harga, efisiensi itu semua dapat. Oh iya. Semua dapat dari menggunakan holocore. Dan kekuatan lebih terjamin. Kekuatan Pak, ya? jamin karena kan memang produksinya di sini di quality control yang benar-benar ketat gitu. Iya. Mulai dari awal penerimaan barang, dari proses produksi sampai pengecekan barang itu semua benar-benar di quality control dengan baik, nggak ada yang terlewat sekalipun gitu. Iya Pak. Ya Pak. Ada Gitu. pertanyaan lagi? Ini satu pertanyaan lagi ya Kak dari Ya, siap. Ramanitia. Kak mau tanya, kalau BEP bisa menangani proyek di luar Pulau Jawa, misal proyek di Bali? Nah gimana tuh Pak kalau ada proyek di Kalau proyek selama masih di dalam negeri gitu ya, itu proyek tuh tetap pasti bisa kita lakukan gitu. Kita ya nanti kan ada komunikasi, dia mau pasang apa proyeknya gitu kan. Kita hitung dulu volumenya berapa, Iya, Pak. pengirimannya berapa lama, apa semua. Untuk ke Bali jelas bisa. Ke Bali itu bisa dari Bandung ya, bisa juga dari Pasuruan. iya, Kalau volumenya banyak banget ya mungkin kita bantu dari Bandung. Ya. Tapi kalau memang cukup di Bali aja di Pasuruan ya cukup di Dari Pasuruan Pasuruan aja aja, gitu Pak. kan. Ya. Itu pokoknya mau dimanapun selama di Indonesia kita bisa pasang dan bisa kirim gitu. Iya. Cuma kan nanti ada nego-nego ulang lagi kan, Iya, betul, Pak. Terutama dari pengiriman mungkin apa ya, pengirimannya, Pak? Iya. transportnya kan. Iya. Nah itu kan orang yang membuat jadi gimana itu terhadap transportnya gitu. Betul Pak. Gitu.